Oke, ada hal penting yang disampaikan Mas Menteri tadi di pengarahan singkat tadi. Beliau sampaikan pada waktu membuka rapat kerja nasional Gerakan Pramuka bahwa kita semua ingin memperbaiki sistem pendidikan karakter yang sekarang sudah ada. Kita semua tahu kemarin bagaimana ada beberapa hal yang memang selama ini harusnya dipraktekkan tapi menjadi wacana di kelas. Kemudian yang kedua adalah kurikulum Merdeka Belajar menekankan pendidikan karakter dengan project based learning. Dan yang ketiga ada yang disampaikan oleh Mas Menteri juga bahwa pendidikan kepramukaan di sekolah sangat mendukung pendidikan karakter. Ini tentunya kakak juga sangat sepakat dengan ini. Apabila pendidikan kepramukaan bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh pada siswa kita, insya Allah karakter mereka akan terbentuk dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kepramukaan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah semua aktivitas kegiatan kepramukaan yang sekarang ada itu mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya mendukung pramuka, Mas Menteri mendukung pramuka untuk dijadikan eskul wajib. Jadi dengan kemarin sempat ada bertanya-tanya, ketika sekarang ada kurikulum merdeka, bagaimana dengan eskul wajib pendidikan kepramukaan yang dulu muncul ketika berdampak dari ekstra kurikulum 2013. Dari statement Mas Menteri, beliau masih mendukung bahwa pramuka untuk dijadikan eskul wajib sebagai penguat pendidikan karakter di satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir ini tentunya menjadi spirit kita untuk membekali adik-adik kita agar siap menghadapi masa depan. Pendidikan karakter yang menjadi prioritas kita, jadi prioritas semuanya ini menjadi semakin relevan dan bisa menjadi bekal untuk anak-anak kita agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Itu kira-kira sedikit tadi saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kakak pesan Mas Menteri terkait dengan pendidikan karakter dan kepramukaan. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama nanti tentang jalannya EWPK. Dulu mulai muncul tahun 2000 sampai terjadi adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Kemudian yang berikutnya tentang hakikat pendidikan kepramukaan. Nanti kita akan review bersama-sama kakak sekalian, Bapak Ibu sekalian, pendidikan kepramukaan itu apa. Kemudian yang ketiga adalah tentang metode kepramukaan dan teknik kepramukaan sebagai kunci. Karena yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan sebagai kurikulum wajib adalah mengambil metode kepramukaan dan teknik kepramukaan untuk mendukung tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, supaya kegiatan pembelajaran menarik di kelas, kemudian penguatan KD-KD yang belum tuntas di dalam kelas bisa dilakukan di luar melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Kemudian yang berikutnya kenapa pendidikan kepramukaan menjadi wajib, dan yang terakhir strategi implementasi. Nah, untuk implementasinya pada pendekatan blok aktualisasi nanti narasumber berikutnya yang akan menyampaikan lebih detail. Kakak sekalian yang saya hormati, kita akan mencoba mengingat sebentar tentang perjalanan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Kakak sekalian, dulu sebelum tahun 2013, pada tahun 2013 keluar Permendikbud nomor 81A tahun 2013 bahwa dalam kurikulum 13 kepramukaan ditetapkan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan organisasi kepramukaan setempat. Nah, ketika muncul Permendikbud ini tentang implementasi kurikulum, semua pasti bertanya-tanya modelnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, sehingga saat itu akhirnya muncul kegiatan yang luar biasa, termasuk saya masih meraba-raba bagaimana pelaksanaannya, apakah kegiatan pramuka menjadi semua siswa wajib menjadi anggota pramuka, kemudian apakah ada model-model intervensi lain yang dilakukan oleh kementerian untuk menguatkan karakter melalui pramuka atau ada bagaimana. Nah, sehingga muncul berikutnya setelah Permendikbud 81A itu ada Permendikbud tahun nomor 62 tahun 2014 tentang ekstrakurikuler. Jadi ada dua ekstrakurikuler wajib dan pilihan, dan pada Permendikbud itu ditegaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berbentuk pendidikan kepramukaan. Jadi namanya ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, bukan ekstrakurikuler wajib pramuka atau ekstrakurikuler wajib gerakan pramuka. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini beda dengan kegiatan ekstrakurikuler yang sekarang sudah ada, yang diikuti oleh siswa secara sukarela sesuai dengan prinsip pramuka sukarela, yang tidak mewajibkan kepada seluruh siswanya untuk mengikuti kepramukaan di sekolah masing-masing. Nah, dari situ akhirnya muncul
Permendikbud yang sekarang digunakan sebagai acuan, yaitu 63 tahun 2015, bahwa di situ lebih jelas pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar menengah. Jadi di Permendikbud 63 sudah lebih detail bagaimana prosedurnya, kemudian strategi implementasinya bagaimana, contoh-contoh pelatihannya bagaimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tahun 2014, sudah hampir 8 tahun yang lalu ya, sudah cukup lama Permendikbud itu keluar. Nah, pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya bagaimana di sekolah-sekolah di sekitar kita, di sekolah Bapak Ibu sekalian? Saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan pada Bapak Ibu guru di Jawa Tengah, guru SD terkait dengan pelaksanaan kurikulum implementasi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Memang ada beberapa, ada yang sama sekali tidak melaksanakan, ada yang melaksanakan dengan penafsiran masing-masing, kemudian ada yang melaksanakan tapi tidak berhasil, seperti gambar di sini. Nah, bagaimana pertanyaan buat kakak sendiri, dijawab sendiri bagaimana pelaksanaan di sekolah. Masalahnya apa? Apakah masalah dukungan, apakah masalah pemahaman yang tidak menyeluruh tentang implementasi kurikulum pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Padahal selama kurun waktu ini Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Dasar, juga sudah mengeluarkan beberapa panduan tentang bagaimana menyelenggarakan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan, terutama di satuan pendidikan sekolah dasar. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit memulai tentang awal ini yang jadi yang kadang-kadang menjadi persepsi yang salah itu ya, bahwa yang di Permendikbud ini adalah ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, bukan ekstrakurikuler wajib gerakan pramuka, tapi yang sampaikan juga bukan ekstrakurikuler wajib pramuka. Artinya di Permendikbud ini tidak ada satupun yang mewajibkan seluruh siswa menjadi anggota pramuka, mengikuti latihan rutin di gugus depan pada Sabtu sore. Karena di Permendikbud ini ada 3 pendekatan, salah satunya reguler itu ya sukarela. Nah, yang diwajibkan adalah satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan melalui penguatan gugus depan, kemudian peserta didik semuanya mengikuti proses pendidikan kepramukaan yang melalui pendekatan blok dan aktualisasi. Itu yang diwajibkan. Nah, selama ini kan ada penafsiran yang macam-macam terhadap itu. Ada yang semua siswa wajib karena bunyinya adalah ekstrakurikuler wajib pramukaan. Tapi di nomenklatur Permendikbud, kemudian di pemahaman secara utuh Permendikbud ini tidak ada yang mewajibkan seluruh siswa menjadi anggota pramuka. Tapi kalau seluruh siswa mengikuti blok, mengikuti aktualisasi, itu ada di Permendikbud itu. Nah, kemudian yang berikutnya kakak sekalian, sebelum melangkah jauh, saya akan sedikit mengulas tentang pendidikan kepramukaan, karena tadi namanya adalah ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Gerakan Pramuka serta Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang terbaru. Pendidikan kepramukaan itu adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Jadi ini yang nanti menjadi spirit mengapa pendidikan kepramukaan diwajibkan dan diputuskan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Nah, nilai-nilai kepramukaan yang dimaksudkan di situ apa ya? Nilai kepramukaan yang ada di pramuka itu ya nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Dharma dan Trisakti sebagai kode kehormatannya. Kemudian kepramukaan mempunyai metode kepramukaan yang sudah diakui oleh seluruh anggota pramuka, digunakan mulai pramuka ada di sini dan digunakan juga oleh seluruh anggota pramuka di dunia dengan skop metodenya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang berikutnya adalah tentang ini. Nah, kalau kita mau melihat pendidikan kepramukaan itu apa? Nah, ini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian menyanyikan lagu ini dengan seksama. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Jadi ini sangat selaras dengan manusia Pancasila, profil belajar Pancasila. Satya Kuku Dharmakan. Pramuka mempunyai satya, janji, trisatya, dwisatya yang akan didharmakan. Kemudian dharmaku kubaktikan, dharmaku kubaktikan, 10 dasar dharma yang diikuti oleh pramuka siaga maupun bidharma oleh anggota pramuka penggalang penegak maupun anggota dewasa maupun bidharma yang oleh siaga dibaktikan agar jaya Indonesia tanah airku,
kami jadi mendukung. Jadi nilai-nilai kepramukaan sebetulnya tersirat pada lagu himne pramuka yang sangat sering kita lakukan. Jadi ada kata kunci di sana, satyaku dan dharmaku yang akan kudharmakan dan kupastikan. Nah, itu kakak-kakak sekalian, dan nilai-nilai itu yang nanti diharapkan bisa menguatkan proses pendidikan karakter di sekolah melalui penguatan pembelajaran. Nah, selanjutnya kakak sekalian, saya mengingatkan juga tentang tujuan kepramukaan. Tujuan kepramukaan yang sesuai dengan undang-undang adalah membentuk setiap anggota pramuka memiliki kepribadian, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai berbangsa, berkesabaran hidup, siasa, dan rohani. Ini tertuang di dalam undang-undang gerakan pramuka. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan hidup. Saya kira dari tujuan ini sangat relevan dengan tujuan yang sekarang di pendidikan, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ada 3 hal yang menurut saya bisa disimpulkan bahwa pramuka itu mempunyai tujuan di 3 hal gerakan pramuka. Yaitu yang pertama adalah nilai atau karakter. Nah, kemudian menjadikan anggota pramuka mempunyai karakter yang luar biasa. Nah, nilai karakter apa tadi saya sampaikan? Nilai karakter dalam sebagai anggota pramuka ya nilai-nilai yang terkandung dalam satya dan dharmanya pramuka. Kemudian adalah tujuan yang kedua, kebangsaan. Menjadikan anggota pramuka memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mencintai negara ini dengan sungguh-sungguh, kemudian mau melakukan sesuatu untuk bangsa dan negaranya, itu adalah salah satu bagian dari nasionalisme. Menjaga NKRI-nya, menghormati lambang-lambang negara, itu salah satu tujuan. Dan saya yakin kakak semua hal itu tersurat dalam kurikulum kepramukaan, ujian SKU maupun materi-materi latihan yang dilakukan adik-adik di pangkalan masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan atau skill, keterampilan. Jadi tidak hanya selesai pada memiliki karakter yang bagus, memiliki kebangsaan yang luar biasa. Ketika anak-anak mengikuti kegiatan kepramukaan, dia harus memiliki keterampilan, kecakapan hidup, dan di gerakan pramuka tertuang dalam SKU, SKK, dan syarat pramuka Garuda. Nah, ini 3 hal yang menurut saya menjadi hak adik-adik ketika itu pramuka. Ini saya masih berbicara kepramukaan secara umum ya. Jadi ketika adik-adik menjadi anggota pramuka, aktif di kegiatan kepramukaan, latihan rutin di gugus depan dengan pembinanya, dia mempunyai hak untuk mendapatkan ini. Dan sebagai pembina kita juga kewajiban untuk memastikan mereka memiliki karakter, memiliki nasionalisme yang tinggi, juga memiliki kecakapan dan kebangsaan yang luar biasa. Nah, untuk mencapai hal-hal ini, 3 hal ini, di pramuka ada namanya SKU SKK sebagai kurikulum, kemudian ada keterampilan kepramukaan dan teknik kepramukaan untuk melaksanakan SKU tersebut, kemudian ada 8 metode kepramukaan dan 4 prinsip dasar kepramukaan yang itu mewarnai seluruh aktivitas dalam kegiatan kepramukaan. Dan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan ini dipilih salah satunya kalau dari dokumen Permendikbud 63 dan dokumen-dokumen sebelumnya adalah ingin menggunakan metode kepramukaan dan kepramukaan itu untuk menguatkan proses-proses pembelajaran tadi. Nah, nanti secara detail akan ada di beberapa dokumen yang saya sampaikan, tapi intinya ini. Nah, ini juga nanti bisa digunakan untuk konteks sekarang. Kalau di konteks kepramukaan kurikulum kita kan SKU dan SKK. Kalau konteks sekarang dengan rencana ada kegiatan kurikulum merdeka, itu juga bisa digunakan. Tujuannya ke sana, kemudian tetap menggunakan teknik kepramukaan dan metode kepramukaan untuk mengemas. Saya kira skill wajib ini masih sangat relevan dengan perkembangan tren-tren pendidikan saat ini. Nah, yang berikutnya kakak sekalian, ini metode kepramukaan tadi yang sampaikan ada 8 elemen metode kepramukaan. Mulai pengalaman, kode kehormatan, learning by doing, belajar sambil melakukan, patrol system atau kegiatan berkelompok bersama, berkompetisi, kegiatan menarik menantang, alam terbuka, keadaan orang dewasa, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan yang terakhir berpisah antara putra dan putri. Nah, metode-metode ini yang nanti harapannya oleh Bapak Ibu ketika melakukan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, ada program aktualisasi, bisa mewarnai suasana. Jadi kelas yang biasanya tidak asik ini mengasihkan di sini tadi seperti yang disampaikan oleh
Pak Direktur tadi, kemudian dikemas dengan cara-cara kepramukaan. Nah itu yang kira-kira lah menurut saya mengapa milih pramuka, karena semua sepakat bahwa kepramukaan ini luhur nilai-nilainya dan bagus untuk pengembangan karakter anak-anak kita, sehingga metode itu mencoba diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah melalui penerapan ekstrakurikuler wajib pendidikan pramuka. Kemudian tadi saya sampaikan ada 8 elemen metode itu, ya apabila semuanya dilaksanakan, jadi ada 8 elemen tadi dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan, termasuk nanti dalam kegiatan-kegiatan yang blok itu ya harus mempraktikkan ini, mengimplementasikan ini, ada satuan terpisahnya, ada sistem bergurunya, kegiatannya dibuat menarik, kemudian ada tantangannya, ada rewardnya, kira-kira seperti itu. Nah, secara teknis nanti akan disampaikan ketika bagaimana membuat aktualisasi, membuat di blog. Kakak sekalian, nah ini tekniknya. Jadi ada 2 hal yang diambil, metode kepramukaan dan yang berikutnya adalah teknik kepramukaan. Mungkin kita Bapak Ibu yang di pramuka mengenal ada teknik kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan itu ada simapor, menaksir, kemudian tali temali itu terampil dalam hal pramuka. Tapi kalau sudah bicara teknik pramuka adalah gabungan dari keterampilan itu. Jadi ketika ada game, pasti di sana ada keterampilan yang diterapkan. Nah, 2 hal ini yang diambil, konten yang diambil dalam GWPK adalah menerapkan metode dan teknik kepramukaan untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi sebetulnya itu, makanya anak-anak tidak diwajibkan, tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya tidak ada narasi di Permendikbud bahwa semua siswa wajib pramuka, tapi semua siswa wajib mengikuti pendidikan kepramukaan melalui paket-paket program yang ada di ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud 63 tahun 2014. Kakak sekalian, nah sebelum diakhiri mungkin masih ada waktu berapa Kak Weti? 10 menit masih ada ya? Apa sudah habis? Belum ya, oke. Jadi ini saya akan sedikit mengingatkan kembali di Permendikbud ada apa itu ya. Di Permendikbud ini ya ada ini, bahwa ini mengingatkan saja, ini Bapak Ibu pasti sudah tahu ada 3 dimensi, yaitu sikap, pengertian, dan keterampilan. Ini sekilas saja. Kemudian bahwa pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada dasarnya berwujud proses aktualisasi dan penguatan capaian pembelajaran. Jadi ketika berbicara tentang aktualisasi blok, sebagaimana di Permendikbud ini adalah berbicara tentang bagaimana menguatkan capaian pembelajaran ranah KI 1, KI 2, dan KI 4 yang belum tuntas, sepanjang bersifat konsisten dan koheren dengan sikap dan kecakapan kepramukaan. Jadi nilai acara atau materi-materi kegiatan nanti yang di ekskul wajib pendidikan kepramukaan dalam aktualisasi itu ya harus ada kaitannya dengan capaian KI 1, KI 2 atau sikap dan keterampilan yang belum tuntas di kelas, yang mungkin kompleksitasnya tinggi sehingga perlu ada penguatan di luar kelas, penguatan melalui aktualisasi. Karena aktualisasi itu kan di luar kelas, terus wajib 1 minggu sekali dan lain-lain. Kemudian dengan demikian terjadi proses saling interaktif dan saling menguatkan antara pembelajaran dengan kegiatan kepramukaan yang sudah berkembang di masing-masing sekolah melalui gugus depan di masing-masing satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian ini kira-kira sekolah dan gugus depan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini pokok-pokok Permendikbud tahun 63 tahun 2014. Ada beberapa hal yang saya ambil. Pasal 2-nya itu pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Jadi sudah jelas di sana. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Jadi ada pilihannya enggak? Kalau lihat ini ya seluruh siswa harus ikut. Kemudian yang kedua, pasal 3 ini tentang pendekatan dilaksanakan dalam 3 model, yaitu blok, aktualisasi, dan reguler. Kemudian dijelaskan blok itu perkemahan 1 tahun sekali, kemudian aktualisasi itu rutin terjadwal, ada penilaian formal, kalau blok tadi ada penilaian umum, dan yang ketiga adalah model reguler. Di model reguler ini model yang selama ini sudah berkembang mulai ketika pramuka masuk ke Indonesia, yang ada di gugus depan di sekolah maupun gugus depan yang di luar. Jadi dari pasal ini jelas di poin 2 itu yang blok ada penilaian umumnya, kemudian yang reguler ada penilaian formalnya. Yang aktualisasi ada penilaian formalnya. Yang reguler nggak ada penilaiannya, karena reguler adalah penilaiannya tercapainya SKU dan dipakai oleh adik-adik ketika aktif sebagai pramuka.
Kalau di SD ya berarti siaga mula bantu tata atau penggalang ramu, itu penilaian di reguler. Tapi kalau penilaian di blok dan aktualisasi itu nilai yang nanti akan muncul di raport sebagai nilai pendidikan kepramukaan. Nah, karena wajib ya dua itu yang diambil, karena reguler kan tidak wajib sehingga tidak menjadikan nilai di sana. Kemudian yang keempat, tadi menguatkan tadi proses pendidikan kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai dan sikap dan keterampilan. Kemudian yang kelima, pola kegiatan pendidikan kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan kepramukaan. Jadi materi-materi yang ada di blog dan aktualisasi itu pasti ada kemasannya upacara dan di dalamnya ada keterampilan kepramukaan. Tapi keterampilan kepramukaan yang menguatkan capaian kompetensi tadi, yang kompleksitasnya tinggi, yang belum selesai di kelas tapi dikuatkan dengan kegiatan di luar, kemudian menggunakan teknik kepramukaan dan pengelolaannya menggunakan metode kepramukaan. Itu kakak sekalian, dan upacara sebagaimana dimaksud tadi melalui upacara penutupan dan pembukaan. Kakak yang saya hormati Bapak Ibu, ini yang terakhir tentang pokok-pokok Permendikbud bahwa pengelola pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab kepala sekolah dengan pelaksana pembina pramuka. Nah, pembina pramuka yang dimaksud di sini sebagaimana ayat 1 adalah guru kelas atau guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah kursus menengah dasar. Itu tertuang di Permendikbud. Atau pembina pramuka yang bukan guru kelas. Jadi bisa jadi ini ada pembina pramuka tapi dia bukan guru kelas dari luar yang ditugaskan untuk mengelola kegiatan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di satuan pendidikan. Nah, saya kira dari sini jelas bahwa karena yang digunakan untuk menguatkan pembelajaran tadi adalah metode dan kepramukaan, guru kelas yang di SD terutama ini ya, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun kelas 4, 5, 6, karena semuanya wajib ya harusnya memahami tentang bagaimana metode kepramukaan dilaksanakan. Nah, untuk mengetahui tentang metode kepramukaan itu ya harus kalau dalam bahasa ini mengikuti kursus kepramukaan, kursus sebagai pembina pramuka. Karena bagaimana metode diterapkan itu diajarkan dan dipraktikkan ketika KAK Bapak Ibu guru mengikuti kursus mahir dasar minimal. Sehingga saya mendorong Bapak Ibu di sini, kepala sekolah ya ke sana. Kalaupun tidak kalau mungkin tidak memungkinkan semuanya sudah KMD, karena faktanya juga sampai sekarang tidak ada, yang mungkin ada beberapa tapi yang sudah KMD ya diajarkan bagaimana oleh pembina yang sudah aktif di dalam sekolah tersebut, bagaimana menerapkan metode kepramukaan, bagaimana menerapkan keterampilan kepramukaan dalam pembelajaran yang kaitannya dengan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan di sekolah dasar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir tadi sudah disinggung tentang implementasinya atau strateginya. Bahwa strateginya ada 3 model di ekstrakurikuler wajib. Ini sesuai dengan Permendikbud 63 tadi. Yang pertama adalah model blok dan model aktualisasi. Ini yang kemarin kita sederhanakan, kita buat yang lebih detail, bahwa yang wajib bagi seluruh siswa itu yang ini, 2 ini, yang blok dan aktualisasi. Kemudian yang kesini ini adalah ekstrakurikuler yang ada sebelumnya, yang reguler. Jadi tanpa ada Permendikbud pun yang di sisi kanan ini pasti jalan karena dia dasarnya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Keluarga Nasional Gerakan Pramuka itu. Jadi ini yang tidak wajib bagi siswa. Yang wajib adalah yang dua model ini. Sebagian dulu ada yang menganggap pilihan jadi blok saja, aktualisasi atau reguler saja. Nah, ini kalau berdasarkan aturan di Permendikbud, ya yang wajib 2 ini, blok dan aktualisasi wajib dilaksanakan. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana melaksanakan itu? Nah, tentunya ada hal-hal yang harus dipersiapkan, perencanaan, kemudian KD mana yang mau dikuatkan itu perlu diskusi oleh Bapak Ibu guru, dikoordinir oleh kepala sekolah. Karena saya yakin ini kementerian dalam hal ini Direktorat SD sudah mengeluarkan beberapa panduan tentang bagaimana melaksanakan kegiatan ekskul wajib pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan dasar. Itu yang perlu dibaca dengan serius, dipelajari, kemudian ada kesungguhan untuk melaksanakan.
Karena seperti tadi disampaikan di awal, Mas Menteri juga menyampaikan bahwa ini masih relevan dan mendukung pelaksanaan ekskul wajib pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Termasuk di dalamnya adalah Bapak-Ibu semua yang sekarang di sekolah dasar, sebagaimana program yang dilaksanakan hari ini itu oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar di Kemendikbud Republik Indonesia. Saya kira itu Bu Weti, jadi sekilas tentang EWPK, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan ya, bukan ekstrakurikuler wajib gerakan pramuka, bukan ekstrakurikuler wajib pramuka maupun ekstrakurikuler wajib kepramukaan, jadi pendidikan kepramukaan. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit mengingatkan, mereview apa yang mungkin selama ini sudah Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu ketahui, dan setelah sesi ini akan diperdalam lagi oleh narasumber yang lain tentang bagaimana melaksanakan itu di pembelajaran. Dan nanti di akhir sepertinya ada best practice dari kepala sekolah yang pernah mengikuti BIMTEK WPK yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, kemudian mencoba melaksanakan kegiatan di masa pandemi, karena ikut BIMTEK-nya kira-kira masih pas masa pandemi, sehingga bagaimana pelaksanaan di masa pandemi WPK di sekolah dasar yang dibimbing oleh Pak Seherno. Demikian Bapak Ibu sekalian, sahabat SD, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atas penyampaian materi dari saya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, bisa dituliskan di chat dan nanti akan bersama-sama kita komunikasikan, kita diskusikan. Demikian dari saya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.